Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kromatografi lapis tipis atau KLT. Oke, pengertian kromatografi. KLT adalah metode kromatografi yang menggunakan lapisan tipis adsorben pada suatu pelat. Biasanya dibuat dari gel silika atau alumina untuk memisahkan komponen campuran. Selanjutnya yaitu prinsip kerja KLT. Yang pertama yaitu pemisahan berdasarkan afinitas. Senyawa dalam campuran dipisahkan berdasarkan interaksi mereka dengan fase diam atau lapisan adsorben dan fase gerak atau pelarut. Yang kedua yaitu pergerakan. Ketika pelarut ditambahkan, senyawa-senyawa dalam campuran akan bergerak dengan kecepatan yang berbeda, tergantung pada afinitasnya terhadap fase diam dan fase gerak. Oke, langkah-langkah kerja KLT. Pertama yaitu persiapan pelat. Oleskan lapisan tipis adsorben pada pelat kaca atau plastik. Yang kedua yaitu tandai garis dasar. Buat garis horizontal sebagai titik awal untuk mengoleskan sampel. Yang ketiga yaitu pengolesan sampel. Oleskan titik sampel di atas garis dasar. Yang keempat yaitu pengembangan. Masukkan pelat ke dalam wadah berisi pelarut atau fase gerak dan biarkan pelarut naik melalui kapilaritas. Yang kelima yaitu pengeringan dan visualisasi. Setelah pelarut mencapai batas tertentu, keluarkan pelat, keringkan, dan gunakan reagen untuk menginduksi warna jika perlu. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil. Yang pertama yaitu RF value. Hitung nilai RF atau rasio pencapaian untuk setiap senyawa, yaitu jarak yang ditempuh senyawa dibagi jarak yang ditempuh pelarut. Ini membantu dalam identifikasi senyawa. Oke, selanjutnya yaitu kegunaan KLT. KLT digunakan dalam analisis bahan alami, pengujian kualitas makanan, pemisahan obat-obatan, dan penelitian kimia. Keunggulan dan kekurangan dari KLT. Keunggulannya meliputi mudah, cepat, dan murah, memungkinkan pemisahan beberapa senyawa dalam satu pelat. Kekurangannya meliputi hanya cocok untuk senyawa dalam jumlah kecil dan tidak selalu dapat memisahkan senyawa yang sangat mirip. Oke, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi KLT. Yang pertama yaitu pilih pelarut, jenis, dan kombinasi pelarut dapat mempengaruhi pemisahan komponen. Polaritas pelarut harus sesuai dengan polaritas sampel. Kedua yaitu sifat adsorben. Jenis dan sifat adsorben misalnya silika gel atau alumina. Menentukan interaksi antara komponen dan fase diam. Yang ketiga yaitu ukuran dan bentuk sampel konsentrasi. Ukuran dan bentuk titik sampel dapat mempengaruhi hasil pemisahan. Yang keempat yaitu teknik aplikasi sampel. Cara pengaplikasian sampel misalnya volume, metode juga berpengaruh pada hasil. Yang kelima yaitu waktu dan suhu. Suhu dan waktu pemisahan mempengaruhi kecepatan migrasi komponen dalam fase bergerak. Yang keenam yaitu fase bergerak. Komposisi dan kecepatan fase bergerak penting dalam memisahkan komponen. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan materi kromatografi lapis tipis atau KLT adalah teknik pemisahan yang efektif untuk analisis campuran senyawa berdasarkan interaksi antara fase diam dan fase gerak. KLT sederhana dan murah, menjadikannya alat yang berguna dalam berbagai bidang seperti kimia, biokimia, dan analisis makanan. Teknik ini memungkinkan pemisahan cepat dengan hasil yang mudah dan diinterpretasikan menggunakan nilai RF.
Meskipun memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas dan jenis senyawa yang dapat dipisahkan, KLT tetap menjadi metode yang penting dalam penelitian dan industri. Itulah yang saya dapat jelaskan tentang materi kromatografi lapis tipis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.